Pengertian dan tujuan regulasi media. Regulasi media adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas media agar sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan publik. Tujuan regulasi media adalah melindungi masyarakat dari informasi yang merugikan, menjamin kebebasan pers, mencegah monopoli media, serta memastikan media bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Teman-teman, kebebasan pers ini merupakan hak media untuk menyampaikan informasi tanpa tekanan atau sensor yang berlebihan. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Nah, media ini wajib menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta tidak menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian. Regulasi media di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi penting yang mengatur media. Yang pertama, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1909 yang menjamin kebebasan pers. Dan yang kedua, ada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur radio dan televisi. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang IT yang mengatur aktivitas digital. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Data yang melindungi data masyarakat di era digital. Beberapa lembaga pengawas media di Indonesia yaitu KPI, Dewan Pers, serta Kominfo. Lembaga pengawas media ini KPI bertugas mengawasi siaran televisi dan radio, dan Dewan Pers ini menjaga kemerdekaan pers serta menegakkan kode etik jurnalistik. Dan Kominfo bertugas mengawasi ruang digital dan mengatasi penyebaran informasi negatif di internet. Tantangan media di era digital. Teman-teman tahu gak, semakin berkembangnya teknologi digital, ini membawa berbagai tantangan baru bagi media, yaitu antara lain penyebaran hoaks dan disinformasi, serta kebocoran data pribadi, dan pelanggaran etika jurnalistik. Oleh karena itu, teman-teman, literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya. Regulasi media di mancanegara seperti Amerika Serikat, Inggris, China, dan Australia. Setiap negara memiliki kebijakan media yang berbeda. Amerika lebih menekankan kebebasan pers. Inggris memiliki lembaga pengawas bernama Ofcom. China menerapkan kontrol media yang lebih ketat, dan Australia mengawasi media melalui lembaga ACMA. Tantangan dan regulasi di era digital, content user generation, informasi tanpa batas, dan monetisasi dan iklan digital. Teman-teman, di era digital, regulasi media menghadapi berbagai tantangan baru. Konten yang dibuat pengguna atau user generation, konten dapat menyebar dengan cepat tanpa proses editorial. Selain itu, informasi dapat menyebar lintas negara dalam hitungan detik, sehingga regulasi menjadi lebih kompleks. Dan tantangan lainnya seperti monetisasi dan iklan digital yang memerlukan transparansi agar tidak merugikan pengguna maupun media lokal. Kebijakan dan regulasi media sosial. Teman-teman, berbagai negara ini memiliki kebijakan berbeda dalam mengatur media sosial. Yang pertama itu ada Uni Eropa, yaitu menerapkan GDPR untuk melindungi data pribadi pengguna serta digital service untuk meningkatkan tanggung jawab platform digital. Dan ada Amerika Serikat memiliki Section 230 yang memberikan perlindungan hukum kepada platform digital atas konten yang dibuat pengguna. Dan yang terakhir ada di Indonesia, yaitu regulasi platform digital diatur melalui peraturan Kominfo untuk mengawasi konten ilegal dan menjaga keamanan ruang digital. Masa depan regulasi media terkait tren global regulasi media, AI dalam moderasi konten, virtual reality, augmented reality, literasi media, dan peran masyarakat. Teman-teman, di masa depan, regulasi media ini akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Perkembangan AI dimanfaatkan untuk membantu moderasi konten di berbagai platform. Selain itu, teknologi virtual reality dan augmentation reality juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan regulasi yang tepat. Oleh karena itu, literasi media dan peran masyarakat aktif sangat penting agar informasi dapat digunakan secara bijak, kritis, dan tanggung jawab.